mulai, kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini, di mana kami boleh berkumpul, bersekutu bersama melalui Zoom. Kiranya Engkau yang hadir bersama kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang melembutkan hati kami, hingga firman yang kami dengar dan kami renungkan boleh tertanam dalam hati kami, dan Tuhan Yesus yang memampukan kami untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Kiranya Roh Kudus yang berotoritas pada saat ini, Roh Kudus yang berdaulat sepenuhnya, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Tema renungan pada malam hari ini saya kutip dari Bible Study. Mengenai temanya adalah keluar dari krisis karena pertolongan Allah. Bacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 24. Mari kita baca bersama-sama. Perikopnya adalah Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sekalipun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan kita. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya Abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk menyebabkan salahku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas, dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anak? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, hingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, dia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah, dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, dia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Bapak Ibu sekalian, apakah kita menyadari bahwa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan berbulan-bulan ini ternyata secara tidak sadar ataupun disadari membawa manusia pada 5 krisis dalam hidupnya, termasuk juga orang beriman sekalipun. Yang pertama adalah krisis ekonomi. Dimulai dari banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang gajinya dipotong,
sekarang orang mulai berpikir-pikir untuk menghemat membeli makanan. Orang mengurangi kegiatan kuliner di luar rumah. Tetapi kita yakin juga banyak orang sekarang ini bingung. Nanti 3 hari lagi atau 5 hari lagi mau makan apa. Krisis yang kedua adalah krisis kepribadian, di mana kalau kita tidak disadari, COVID-19 ini akan menciptakan manusia-manusia egois, di mana orang hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Lama-lama orang tidak lagi berpikir tentang sesamanya yang harus dibantu, yang juga mengalami kesulitan yang lebih parah dari dirinya. Krisis yang ketiga adalah orang menjadi berpikir secara sempit. Apakah pandemi COVID-19 ini hukuman dari Allah? Orang jadi bertanya, apa salahku? Apa dosaku? Aku kurang apa di hadapan Tuhan? Dan mengapa Tuhan tidak mengabulkan doaku dan mengampuni dosa-dosaku? Kemudian krisis yang keempat adalah krisis yang sangat menusuk hidup orang-orang beriman, yaitu kematian orang yang dikasihinya. Karena COVID-19 ataupun penyakit lain yang tidak tertangani dengan baik di rumah sakit. Orang banyak kehilangan suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, saudara-saudaranya, rekan-rekannya, dan juga sahabatnya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, rangkaian krisis yang tadi kita sebutkan di atas membawa orang kepada krisis yang terakhir, yaitu krisis yang kelima yang paling berat sebetulnya, yaitu krisis iman, di mana orang mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan Allah. Orang mempertanyakan apakah Tuhan Allah masih Allah yang maha kasih dan maha baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, percaya atau tidak, dalam kitab suci ada satu tokoh yang mengalami semua krisis, 5 krisis di atas. Namanya itu janda di Sarfat, yang tadi kisahnya kita sudah baca di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24. Saya ulangi lagi baca di ayat terakhirnya yang berbunyi demikian. Di ayat 24, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Bapak dan Ibu sekalian, ternyata di akhir kisah janda di Sarfat, dia semakin percaya pada firman Tuhan yang adalah kebenaran. Dia semakin percaya pada janji Tuhan yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Itu luar biasanya. Tapi Bapak, Ibu, dan sekalian, sebelum janda di Sarfat mengalami kematangan iman seperti itu, pengenalan iman akan Allah yang demikian, dia harus melewati lika-liku kehidupan, yaitu krisis-krisis yang tadi kita sebutkan di bagian awal. Konteksnya, kisah ini adalah kisah Nabi Elia. Setelah sungai Kerit menjadi kering dan tidak bisa menghidupi Nabi Elia, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, di mana Tuhan memerintahkan Elia tinggal di sungai Kerit, dan Tuhan memerintahkan burung gagak untuk memberi makan pada Elia dan minum dari sungai Kerit. Kemudian sungai Kerit menjadi kering. Kemudian Allah menyuruh Nabi Elia pergi ke Sarfat yang ada di Sidon. Sebagai informasi, Sidon adalah wilayah orang-orang asing, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, disinilah muncul kisah janda di Sarfat tadi. Jadi kisahnya setelah Elia sampai di Sarfat, dia melihat seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Janda ini punya 1 anak, lalu Nabi Elia meminta minum kepada janda ini. Kemudian janda ini memberikan minum kepada orang yang tidak dikenalnya. Dari sini kita bisa melihat kemurahan hati dari si janda ini. Tapi kisahnya belum selesai sampai di sini. Setelah diberi minum, tiba-tiba Nabi Elia minta dibuatkan roti. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwa janda ini ternyata mengalami krisis ekonomi. Di masa kekeringan dan kelaparan, dia mencurahkan pergumulannya kepada Nabi Elia, bahwa di rumahnya dia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan secara mengenaskan, dia berkata bahwa setelah dia buatkan roti untuk dirinya dan anaknya, dia akan mati. Saudara-saudara, kondisi ini menggambarkan krisis ekonomi, di mana orang mengalami kesulitan makanan, persis seperti kondisi saat ini. Dan juga krisis ekonomi membuat orang hanya berpikir apa yang menjadi kebutuhan dirinya. Bapak dan Ibu sekalian, dalam hal ini, Nabi Elia mengajak janda di Sarfat ini bukan hanya memikirkan hidupnya, hidup anaknya, tetapi juga bisa berbagi. Nabi Elia mengajak janda di Sarfat ini untuk percaya kepada janji Allah
bahwa nanti tepung yang dimiliki oleh si janda ini dan minyak dalam buli-buli tidak akan habis. Dan janda di Sarfat ini percaya pada janji Allah itu. Tapi kisahnya juga belum berhenti sampai di sini. Dikatakan di ayat 17, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Ternyata anaknya mati. Lihat di sini Bapak dan Ibu, janda di Sarfat juga mengalami problem yang sama dengan kondisi yang dialami orang banyak saat ini. Kehilangan orang yang dikasihinya. Sumber harapannya yaitu anaknya sendiri. Dengan getir, janda ini berkata kepada Nabi Elia, lihat di ayat 18, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Sebenarnya di balik kata-kata janda ini, dia mau protes. Dia mempertanyakan, apa salahku, apa dosaku, sehingga anakku mati begitu engkau datang ke sini. Kalau tadi dia mengatakan di awal bahwa dia dan anaknya akan mati, sekarang betul-betul anaknya mati. Meskipun sudah disediakan makanan yang cukup untuk diri mereka. Persis seperti manusia pada kondisi zaman sekarang ini, yang selalu mempertanyakan apa dosaku, apa kesalahanku, sampai aku harus mengalami nasib yang seperti ini. Begitu mengenaskan dan menyedihkan. Tetapi di sini, Bapak dan Ibu sekalian, lagi-lagi Nabi Elia membantu si janda ini keluar dari krisis yang dialaminya. Dan secara ajaib, Nabi Elia berdoa kepada Tuhan dan mengadakan mujizat sehingga anak dari janda Sarfat ini bisa hidup kembali. Bapak dan Ibu sekalian, pada akhirnya seorang janda di Sarfat, orang asing, dia seorang janda, hidupnya miskin dan menderita. Dia tidak mengenal Allah, sehingga dia tidak mempunyai iman kepada Allah orang Israel. Tapi diubah oleh Allah, sehingga dia bisa berseru dengan suara lantang di ayat 24. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Dari sini kita bisa melihat seseorang yang tidak mempunyai iman kepada Allah tumbuh dan berkembang dalam krisis hidupnya sehingga dia bisa mengenal Allah sebagai Allah yang penuh kasih. Itulah ketangguhan janda di Sarfat. Lalu bagaimana dengan kita? Bapak dan Ibu sekalian, dari penjabaran tadi sebenarnya ada dua gelombang besar. Yang pertama adalah gelombang krisis, dan krisis. Gelombang yang kedua adalah sisi positif. Pemulihan demi pemulihan, kasih Allah, janji Allah, dan juga kepercayaan pada Allah. Nah sekarang Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sudah mengalami, sudah merasakan krisis, dan krisis, sekarang sudah saatnya kita melihat sisi pemulihan demi pemulihan, di mana janji Allah digenapi, dan semakin nyata kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, makasih Pak Thomas. Ya, cerita yang menarik ya di dalam Perjanjian Lama, di mana janda Sarfat dipakai Tuhan untuk menolong nabinya ya, Nabi Elia, yang sedang dalam kondisi terpuruk juga. Ya, jadi yang terpuruk bukan cuma si janda Sarfat ya, tapi Elia juga dalam kondisi yang lemah ya, bahkan putus asa ya karena dikejar Jezebel. Ya, tapi seperti Pak Thomas tadi ceritakan bahwa ada pertolongan Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Ya, Tuhan menolong janda Sarfat melalui Nabi Elia, tapi juga Nabi Elia mendapat pertolongan melalui janda Sarfat. Ya, Tuhan bisa memakai banyak cara untuk menolong umatnya dan tepat pada waktunya, saudara. Ya, saya rasa memang relevan sekali ya dengan kondisi dan situasi yang mungkin sedang kita jalani di hari-hari ini. Ya, ada Bapak Ibu yang mau sharing terkait teks firman Tuhan hari ini? Ada yang mau sharing? Dari sisi janda Sarfat ataupun dari sisi Elia. Mungkin Bapak Ibu mau melihat dan mengaitkannya dalam pengalaman kita ya, atau yang kita pernah alami
ya, bahwa ternyata memang krisis yang terjadi itu bukan tanpa jalan keluar. Ya, semua Tuhan bisa memakai banyak cara. Ya, kalau kita mau sungguh taat kepada Dia. Ya. Ada yang mau sharing, Bapak Ibu? Ini mah mau cerita sedikit dulu ya, Pak. Ya. Kan nama saya itu Helna Yulia. Sebetulnya saya itu mau dikasih nama itu sesuai Nabi Elia, Elianya diambil gitu. Cuma karena Elia itu ternyata laki-laki, saya lahirnya perempuan. Jadi mama saya itu ya udah aja ada L-nya, ada Lia-nya gitu. Ini hanya cerita mama saya aja dulu gitu. Iya. Mungkin dulu mama saya itu terkesan kali ya dengan Nabi Elia gitu. Ya cuman dari sisi yang mana saya nggak tahu gitu. Dia hanya aduh pengen nama itu buat anak gitu, tapi ternyata lahirnya perempuan gitu. Jadi saya dari tadi senyum-senyum karena ingat almarhum mama saya. Itu aja Pak, cuman cerita. Ya Bu, makasih Bu. Ada yang mau sharing Bapak Ibu? Pak Setiadi mungkin? Kalau saya sih melihatnya begini, bisa kedengaran Pak suaranya? Kedengaran Pak. Iya. Bahwa Tuhan kadang membuat mujizat itu ada tujuan tertentu ya. Jadi supaya orang yang tidak percaya itu bisa jadi percaya dan bisa beroleh selamat. Kadang-kadang mujizat terjadi karena di dalam rencana Tuhan untuk membuat suatu mujizat dan memanggil seseorang untuk datang kepadanya, menyerahkan diri kepadanya, meyakini bahwa Tuhan itu ada, bahwa firman itu adalah benar, sehingga orang itu bisa diselamatkan. Saya kira itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Ya, betul Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Suryadi mungkin, Pak Suryadi. Memang mujizat itu mungkin biasanya orang tidak menyangka bahwa itu mujizat. Jadi tidak disadari bahwa sebetulnya itu adalah mujizat. Ya, ini besan saya pernah mengatakan kepada saya kan sedang sakit, ya, sakit gagal ginjal, begitu. Udah tahu bahwa saya itu gagal ginjal, cuci darah 2 kali seminggu. Tapi besan saya mengatakan, Suryadi sudah sembuh, katanya. Istri saya sampai kaget dalam hal ini. Itu Tuhan telah memberikan mujizat kepada Pak Suryadi, bahwa Suryadi sudah sembuh. Ternyata istri saya itu istilahnya bahwa tahu suaminya masih suka cuci darah seminggu 2 kali, ya. Nah, yang dimaksud mujizat ini adalah dalam arti bahwa mungkin secara fisik kita belum sehat, ya. Tapi Tuhan memberikan mujizat kepada saya karena kenapa? Ya, biasanya saya mengatakan, kan sekarang Pak Suryadi masih bisa bekerja waktu itu, ya. Masih ke gereja, masih bisa jalan-jalan, ya, dan aktivitas lainnya. Itu adalah mujizat yang terjadi pada diri saya, ya. Nah, akhirnya istri saya mengamini, oh iya, bahwa memang
secara fisik ini belum terjadi, tetapi secara iman bahwa mujizat itu terjadi pada diri saya. Ya, itu Pak mungkin yang kita sadari bahwa kita memang tidak menyadari bahwa itu sebetulnya mujizat yang terjadi. Terima kasih. Ya, amin Pak. Ya betul. Ya, mujizat itu terjadi setiap saat sebenarnya. Hanya kadang kita yang tidak peka, ya, dan suka membatasi. Kalau mujizat itu yang harus spektakuler, ya, harus yang wah begitu. Padahal dalam hidup kita sehari-hari semua adalah mujizat. Ya, ketika kita bangun di pagi hari, ya, ketika kita tidak, apalagi sekarang kan, apalagi ketika kita tidak terpapar virus yang begitu cepat menular, ya, tentu semua adalah mujizat Tuhan. Ya, tapi ada satu hal menarik dari cerita tadi, saudara, adalah ketika si janda Sarfat dia rela memberikan tepungnya itu ya pertama ya. Padahal itu satu-satunya yang dia punya untuk bertahan hidup dengan anaknya. Ya, tapi dengan dilema ya, apakah itu ditahan untuk kehidupan dia ataukah itu diberi untuk Elia. Kalau dia beri dia udah nggak punya apa-apa. Ya, akhirnya dia buat satu keputusan yang luar biasa kan. Dia yakin ya, bahwa ketika dia memberi dari kekurangannya itu dia tidak kehilangan apa-apa sebenarnya. Ya, berkat Tuhan justru mengalir. Ya, dan klimaksnya pada waktu anaknya yang mati disembuhkan itu. Ya, jadi saya pikir memang cerita ini tepat sekali begitu ya untuk kita renungkan bersama. Ya, kadang-kala kita merasa kurang, nggak mungkin memberi, nggak mungkin jadi berkat. Siapa bilang, saudara? Ya, kisah ini buktinya begitu. Ya. Memberi dalam kekurangan. Ya, betul. Tapi ini si janda ini seolah-olah bisa juga diumpamakan sebagai domba yang hilang, Pak. Elia disuruh Tuhan untuk mencari dia kan, untuk menarik dia akhirnya menjadi percaya juga kepada Tuhan. Yang asalnya nggak percaya, jadi percaya. Yang kedua, mungkin si janda ini juga berpikir anaknya meninggal gara-gara dia yang ngomong itu, Pak. Setelah saya makan, dan anak saya akan mati. Ternyata mungkin ini kejadian nih gara-gara ngomong kan gitu ya. Seperti biasanya orang ngomong, kamu jangan ngomong sembarangan, gitu kan. Ngomong itu adalah doa. Ada yang begitu. Iya. Iya memang di Sarfat bukan daerah orang percaya. Daerah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, jadi artinya ada sebuah planning Tuhan, ya, ada rencana besar yang Tuhan sudah siapkan, baik buat Elia, baik buat si janda dan bangsanya, begitu. Ya, sebuah planning dan rencana yang menurut saya luar biasa, begitu. Ya, tapi kan orang-orang ini yang dilibatkan Tuhan mau taat begitu. Makanya rencana Tuhan berjalan dengan baik. Begitu. Pak Romi tadi kayak seperti mau bicara. Ada Pak Romi? Kalau saya kisah udah lama ya. Iya. Kisah lama ya, yang akhirnya yang saya katakan tanpa disadari ini mujizat. Begini. Terus motor sama istri. Ya kan itulah jalan elang, perbaikan jalan sedikit di gotnya. Nah saya tahu itu bahaya. Saya entah apa ya, mencoba masuk, menyalip gitu, atau jatuh. Nah itu saya tahu truk
di situ ya, truk juga sama-sama belok. Nah pada saat kejadian itu kepala saya ban depan setelah jatuh ya, kepala istri saya ada di ban belakang karena dia dibonceng. Ban belakang truk itu dia rem pas jam 10 cm gitu. 10 cm. Jadi saya ada di kanan, istri ada di belakang ban karena jatuhnya pas ke kolong gitu. Terguling, masuk ke got ban motor saya. Nah, saya berpikir lagi, kalau memang supir itu udah diam langsung, dia pingsan gelap sebentar, udah berhenti rem, dia anggap tuh orang di bawah udah nggak asik gitu. Ya, saya juga baru tahu kenapa dia berhenti terus tidur di setir mobil. Di mobil. Ya saya udah ini katanya. Hanya ya udah selesai, dia udah selesai ya dia berangkat. Nah ini saya mendengar renungan ini, saya jadi ingat. Berarti kisah saya pada saat itu juga saya anggap mukjizat. Karena kalau dengan akal manusia, tidak mungkin truk itu bisa rem pas hanya 10 cm kita kepala saya di depan ban gitu. Sekolah. Iya juga sih. Tapi memang ini mukjizat Tuhan ya. Ya kami boleh hanya lecet-lecet dulu sedikit gitu. Dan shock karena luar biasa kagetnya. Itu. Jadi dari renungan ini juga menyadari bahwa itu juga mukjizat. Nah inilah jadi setiap pergi kita mau kemana itu selalu izin untuk berdoa supaya dalam perjalanan kita karena namanya manusia selalu ingin mencoba-coba saya tapi tetap menolong kita juga gitu. Iya, betul. Masuk kalau mau goes berdoa ya, Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau di-sharingkan? Ada Pak, satu lagi. Ya, Bu. Ya, saya kan berdoa dan berharap supaya di pandemik ini walaupun ibadah online, tapi saya punya kerinduan ingin ibadah bersama. Kebetulan anak saya dan mantu saya itu datang ke rumah. Lalu saya ajak, yuk kita ibadah bareng. Nah, mereka tuh setuju. Biasanya suka buru-buru mau kemana dulu. Lalu kayak, saya tuh sibuk banget gitu. I'm busy gitu. Tapi kemarin tuh puji Tuhan, ya ini pasti doa-doa dari saudara-saudara di doa malam semua. Jadi saya kemarin sambil ibadah, kita berempat, kita ibadah bareng. Saya tuh benar-benar juga nangis sudahnya. Ya itu, saya nangisnya bukan karena sedih, tapi terharu Tuhan itu baik gitu. Karena memang saya mau mewariskan iman dan mereka juga nggak berontak, nggak melawan, nggak merasa diri paling sibuk, banyak acara apalagi kalau hari Minggu. Jadi aduh, saya itu satu mukjizat karena itu dari pandemik itu baru kemarin itu, baru sekali-kalinya ibadah bareng itu baru kemarin hari Minggu. Gitu. Jadi ya itu mujizat buat saya, puji Tuhan. Terima kasih doa-doanya saudara-saudara semua ya. Ya, oke. Ya, baik. Cukup Bapak Ibu? Kita bisa masuk doa syafaat ya. Doa syafaat malam hari ini ada beberapa topik. Yang nanti bisa ditambahkan kalau ada yang kurang. Untuk saudara kita yang sakit, ada Ibu Natalia, Pak Koko, Pak Suryadi, Ibu Wiwi, Mbak Zalia Arifin, Ibu Rosyani. Kita tolong Pak Thomas ya, yang pertama. Ada tambahan yang sakit? Pak Budiman ya. Pak Thomas ya, yang pertama ya Pak. Ya.
Oke. Kemudian untuk para lansia di jemaat kita supaya tetap sehat, punya imunitas yang baik, dan tetap semangat dan bersukacita. Minta tolong Pak Hadi yang kedua. Ya, siap. Oke. Yang ketiga, kita doakan jemaat-jemaat kita dalam masa-masa ini, mungkin pekerjaan dan usahanya belum pulih, atau dalam masa-masa yang masih sulit. Ya. Kita tolong Bu Chandra yang ketiga. Bu Chandra. Bisa Bu Chandra? Iya, Pak. Oke. Kemudian persiapan GKI Paskah untuk memulai ibadah di gereja. Dan tolong Pak Romi. Yang keempat. Kemudian yang kelima, pemerintah dan tim medis dalam upaya menangani wabah dan masyarakat kita supaya taat aturan, tidak sembarangan. Ya. Pak Setiadi. Pak Setiadi. Baik, Pak. Ya, oke. Kemudian anak-anak kita dalam metode belajar yang baru, saya terakhir sekaligus menutup. Ya. Yuk Bapak Ibu, kita sama-sama siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Pak, sorry, skip dulu ya Pak. Ini ada tunggu. Oh ya, ya. Oke, saya dulu deh yang pertama ya. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Kami diingatkan bahwa dalam krisis yang sulit, dalam situasi-situasi yang secara manusia tidak mungkin, kami percaya Engkau hadir, Engkau ada bersama kami. Bahkan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, dapat hadir dalam bentuk apapun. Engkau punya banyak cara, Engkau punya banyak jalan untuk memberikan pertolongan. Karena itu Tuhan mampukan kami untuk bisa selalu peka akan kehadiran Tuhan. Mampukan kami juga ya Tuhan, untuk tetap taat dan setia, walaupun dalam kondisi yang sulit bagaimanapun. Biarlah teladan janda di Sarfat boleh ada juga dalam diri kami sebagai anak-anak-Mu. Teladan mau memberi dalam kekurangan, teladan mau taat, walaupun dalam pilihan-pilihan yang sulit. Dan kami hari ini juga mau saling mendoakan ya Tuhan. Kami teringat saudara kami yang sakit. Mereka yang hari ini masih dalam pengobatan, mereka yang masih dalam upaya-upaya secara medis. Kami doakan Ibu Natalia yang dalam pengobatan kankernya. Kemo yang dijalani ya Tuhan. Biarlah semua cara yang sudah ditempuh boleh membuahkan hasil yang lebih baik untuk Ibu Natalia. Berikan juga kekuatan bagi Pak Fomi, keluarganya, untuk terus mendukung, mensupport, dan memberikan semangat kepada Ibu Natalia. Begitu juga untuk Pak Koko dan Pak Suryadi yang menjalani cuci darah 2 kali seminggu. Kami tahu mungkin apa yang dijalani tidak membuat nyaman. Ada banyak keluhan, ada banyak keterbatasan dalam fisik mereka. Biarlah sukacita, semangat dari Tuhan boleh Tuhan berikan, Tuhan limpahkan dalam hidup mereka. Sehingga meskipun mereka harus menjalani pengobatan rutin itu,
hati mereka boleh terus penuh dengan ungkapan syukur dan sukacita. Ya, betul Tuhan. Berkati juga Ibu Wiwi yang dalam pemulihan sehabis jatuh. Tuhan juga berikan kekuatan kepada Bu Wiwi dalam masa-masa pemulihannya di rumah bersama dengan keluarga yang menjaganya. Begitu juga untuk Pak Jalia Arifin dalam usia lanjutnya, dalam sakitnya ya Tuhan. Engkau juga berkenan menolong, Tuhan memberikan yang terbaik kepada Pak Jalia. Ya, Supaya dalam usia lanjutnya dia boleh tetap mengingat hal-hal dan juga boleh dipulihkan dari segala keluhannya. ya. Kami doakan juga Ibu Rosyani dalam pengobatan juga. Tuhan juga menolong, Tuhan campur tangan dalam setiap upaya-upaya medisnya. Biar segala pengobatan Ibu Rosyani boleh membuahkan hasil yang terbaik. Ya, Itu juga Pak Budiman yang dalam pemulihan dalam sakit stroke-nya. Tuhan juga menolong, Tuhan memberikan kekuatan dan semangat kepada Pak Budiman. Ya, dalam kondisinya yang terbatas, dia boleh tetap mengucap syukur dan merasakan sukacita bersama keluarganya. Ya, Tuhan. Ada nama-nama lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan mengenal mereka, Tuhan juga tahu apa yang sedang mereka alami dan rasakan. Kami juga serahkan mereka hanya dalam campur tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih ya Kudus. Pada malam hari ini juga Bapak, kami teringat pada anggota yang sudah lanjut usia di jemaat-Mu GKI Pasir Koja Bapak. Berilah kekuatan buat mereka semua. Berilah kesehatan buat mereka semua. Dan berilah hati yang selalu bersukacita dalam segala keadaan pada masa-masa susah sekarang Bapak. Kami percaya dan kami yakin Bapak, mereka semua ingin beribadah ke rumah di gereja lagi seperti itu dahulu kala. Tapi kami juga kondisi dan keadaan saat ini tidak memungkinkan mereka untuk berkumpul bersama-sama di gereja Bapak. Kami tahu mereka punya kendala dalam usia lanjut ya Bapak. Tapi kami percaya bahwa hanya pertolongan-Mu saja ya Tuhan. Kami serahkan segala kesehatan, kekuatan, berilah mereka kekuatan, dan berilah hati yang bersukacita ya Bapak. Biarlah mereka hanya bersandar hanya kepada-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu yang Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapak. Kami serahkan kesehatan dan kondisi mereka semua ke dalam tangan-Mu saja, Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih ya Bapa, kalau pada malam hari ini Kau masih memberi kesempatan kepada kami untuk mendoakan Tuhan, jemaat dan simpatisan GKI Pasir Koja dalam pekerjaan dan usaha ya Tuhan. Engkau tolong mereka, di mana masa pandemi ini mereka banyak mengalami kendala. Tolong ya Tuhan, Kau beri mereka semangat selalu dan beri kesabaran supaya tetap selalu menjalani usaha dan berusaha dengan sebaik mungkin. Beri mereka kelancaran ya Tuhan, beri ide-ide, kekreatifan kepada mereka. Engkau tahu Tuhan, banyak sekali masalah yang dihadapi di saat ini di dalam pekerjaan mereka dan usaha ya Tuhan. Tetapi kami percaya dan yakin Tuhan, Engkau akan pasti menolong mereka semua yang harus menjalani usaha ya Tuhan. Banyak sekarang yang harus menjalani dari rumah dan ataupun yang harus di luar rumah dengan banyak virus-virus. Tuhan, tolong Tuhan, lindungi mereka sehingga mereka tetap bisa berusaha dengan baik dan juga Engkau melindungi juga di perjalanan mereka dalam usaha apapun yang mereka lakukan. Hanya kepadamu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur.
kami boleh mendengar dan menerima kami. Kami boleh bertumbuh secara iman kami, dan biarlah kami boleh diiringi dengan perilaku dan perbuatan kami. Dalam kasih-Mu yang menolong kami, sehingga demi hati dan kehidupan kami boleh berjalan bersama iman. Pada malam ini, kami mau berdoa, di mana masih masa-masa pandemi, di mana masih masa-masa kami mawas diri dari berbagai lapisan masyarakat. Begitu pula dengan protokol dan informasi dari pemerintah. Biarlah semuanya ini Bapak boleh dapat diselesaikan. Boleh dapat menyadari kami semua sebagai masyarakat. Agar pandemi ini boleh dapat selesai oleh karena kami mengikuti aturan-aturan yang dapat memberikan penyelesaian dalam setiap kondisi situasi saat. Begitu pula untuk gereja GKI Pasir Koja ya Pak, di mana biarlah ini boleh dapat disiapkan sesuai dengan pertimbangan yang diberikan oleh pemerintah, dan biar semua yang telah disediakan baik dari klasifikasi umur, usia, lanjut, dewasa, sampai remaja, sampai kata ibadah. Biar ini semua boleh dapat berjalan dengan baik. Itu pula yang terkena dengan klasifikasi. Dan kami juga tidak tertinggal bahwa semua dalam ibadah itu bisa dilakukan baik di rumah, terkena kongregasi, baik juga di ibadah di gereja. Biarlah nanti pada saatnya boleh jalan dengan damai antara berjemaat, antara peraturan, antara protokol tetap sama. Kiranya hanya pertolongan-Mu memberkati ini. Kami berdoa hanya dalam anak-Mu yang Tuhan. Bapa kami dalam surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami menghampiri hadirat Tuhan, bersama-sama berdoa untuk pemerintah kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dalam mencegah penyebaran COVID-19. Tuhan berikan hikmat dan akal budi, supaya apa yang menjadi kebijakan boleh mendatangkan kebaikan bagi rakyat Indonesia pada umumnya. Kami berdoa Tuhan, biarlah rakyat kami juga boleh secara keseluruhan bersama-sama bergandengan tangan untuk mencegah COVID-19 ini dengan mentaati peraturan pemerintah dalam protokol kesehatan. Kiranya Tuhan menyadarkan kepada masyarakat supaya mereka boleh turut serta mendukung dari kebijakan pemerintah dalam hal ini, memakai masker, sarung tangan, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi tim medis yang berusaha sekuat tenaga mereka untuk menangani penyakit COVID-19 yang tersebar di beberapa rumah sakit. Tuhan menyertai mereka dalam usahanya menyembuhkan para pasien yang terkena COVID-19 dan juga pasien-pasien yang lain yang terkena penyakit yang lain. Tuhan juga akan menolong mereka satu persatu. Kami menyerahkan Bapak semua perjalanan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan menghadapi situasi seperti ini,
kadang-kadang kami juga tidak kuat. Dan kadang-kadang kami merasa bahwa kami kurang mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kesehatan itu kepada kami semua yang berkumpul di sini dan di luar. Begitu masyarakat banyak, Tuhan juga berikan kekuatan kesehatan, perlindungan dari serangan-serangan COVID-19 itu. Selamatkanlah kami Tuhan sesuai apa yang Tuhan kehendaki, bahwa kami selalu akan beroleh selamat dari Tuhan. Terima kasih Bapa atas kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa. Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang mengalami perubahan dalam metode belajar. Sekarang mereka harus belajar di rumah, mengikuti petunjuk dari guru mereka secara online. Kami tahu memang semua ini tidaklah mudah. Anak-anak kami harus mengalami adaptasi, mereka harus mengubah cara-cara yang selama ini mereka lakukan. Tapi biarlah Tuhan yang menolong, menyertai anak-anak kami, tetap memberikan semangat dan kekuatan pada mereka. Dan biarlah setiap tugas, setiap metode belajar yang mereka jalani, semua boleh membuahkan hasil bagi perkembangan pendidikan anak-anak kami. Berkati juga para guru yang juga harus bekerja keras dalam memberikan pengajaran melalui online. Biarlah para guru juga boleh tetap dalam keadaan yang baik. Mereka boleh bijaksana dan penuh hikmat di dalam mendidik anak-anak kami. Berkati juga kami sebagai orang tua yang mendampingi di rumah. Berikan kami kesabaran, berikan kami juga kesungguhan untuk terus mendampingi dan mensupport anak-anak kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan semua kehidupan kami hanya dalam tangan kasih dan penyertaan-Mu. Bapa, sebentar kami mau mengakhiri persekutuan doa malam hari ini. Kami mau beristirahat, Tuhan juga menolong menyertai kami, sehingga besok oleh kami bangun dengan tubuh yang sehat untuk melanjutkan pekerjaan dan aktivitas kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya.